Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat? Jumpa kembali dengan saya Yos Asma Saputra di channel ini. Dan hari ini kita tidak bicara soal nasihat dari para ustadz, tapi saya akan coba berikan satu hal, yaitu mengenai bagaimana kita memiliki kemampuan dalam berbicara sehingga enak didengar, enak dimengerti. Dan ini perlu banget ya buat sahabat-sahabat semua yang ingin menjadi seorang penyiar, mungkin public speaking ya, atau juga ustadz, penceramah. Perlu nih teknik-teknik ini agar pesan yang kita sampaikan bisa sampai ke pendengar, ke pemirsa atau audiens yang ada. Sehingga kita perlu nih ilmu yang satu ini, yang insya Allah bisa dimanfaatkan, bisa dipraktekkan sahabat. Gampang banget ya ilmunya. Oke, sebelum saya paparkan apa yang akan saya berikan di channel hari ini, ya channel ini hari ini, apa itu? Untuk itu jangan lupa subscribe dulu. Subscribe channel ini, kemudian kabarkan kepada yang lain agar ikut juga ya di subscribe channel ini, sehingga insya Allah akan banyak ilmu-ilmu yang kita coba berikan, insya Allah ya. Oke, tadi saya katakan di awal, saya akan coba memberikan sedikit ilmu saya dalam dunia siaran, yaitu mengenai bagaimana membuat suara kita enak didengar, kemudian pesan yang kita sampaikan sampai ke orang. Ini penting buat Anda penyiar, public speaking, ustadz, atau juga peguru ya, penting nih kita harus tahu ilmunya. Apa itu? Baik, dari catatan yang pernah saya ajarkan kepada teman-teman yang ingin menjadi seorang penyiar dan juga public speaking, karena saya pernah ngajar juga beberapa kali public speaking, ini saya cuma ajarkan 3 hal. Nah, ingat nih, yang pernah ketemu sama saya, pasti ada 3 hal yang selalu, dan ini pun saya masih belajar terus, yaitu apa? Yaitu pertama, kalau suara Anda mau enak didengar, yaitu 1, artikulasi. Artikulasi itu adalah kejelasan dalam bicara. Jadi ngomongnya itu jelas. Apa yang kita sampaikan itu jelas. Mereka mengerti apa yang kita sampaikan. Artikulasi, penyebutan hurufnya jelas. Ya, kalau huruf A ya bilang A, I, U, U. Jadi kalau saya latihnya sih, kalau saya melatih artikulasi itu dengan penyebutan huruf vokal. A, I, U, E, O. Huruf vokal. Ya. Juga latih ada huruf S, huruf F, huruf P, V, itu kan dekat-dekat. Itu kita latih sehingga nanti Anda muncul, terbentuk artikulasi. Kita bisa membedakan penyebutannya. Nah, itu penting. Jadi artikulasi penting banget ya buat sahabat-sahabat semuanya. Artikulasi. Oke, pertama tuh ya. Tadi artikulasi suara Anda harus bagus sehingga nanti orang yang mendengarkan kita sampai dengan jelas pesannya. Gitu ya. Oke, itu artikulasi. Latihnya dengan A, I, U, E, O. Ya, 5 menitan deh sebelum Anda ngomong A, I, U, E, O. Paham ya? Oke. Yang kedua, selain artikulasi, yang dikuasai oleh seorang penyiar public speaking adalah intonasi. Nah, ini penting. Intonasi ini naik turunnya suara yang kita hasilkan, suara yang kita perdengarkan. Jadi kalau Anda bernyanyi, bernasyid, itu mungkin irama gitu ya. Kalau nyanyi kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Nah, dalam berbicara juga harus pakai intonasi yang bagus. Nah, intonasi ini penting sahabat, karena dari intonasi ini kita banyak mendapatkan suasana gitu ya. Misalnya pada saat Anda di audiens remaja, intonasinya seperti apa? Saat Anda di audiens orang tua, intonasi seperti apa? Saat Anda berada di audiens pejabat, intonasi seperti apa? Ini penting banget, dan itu adanya mainkan di intonasi. Contoh banget yang paling sering terjadi ya, contoh yang sering terjadi ini adalah saya kalau dulu pernah bersiaran di radio anak muda, radio orang tua. Itu beda tuh intonasinya. Intonasinya beda. Intonasi yang anak muda mungkin cepat. Intonasinya mainnya lebih energik gitu ya. Hey, kalau muda, jumpa lagi bersama saya hari ini untuk Anda semua, untuk kamu semua, bakal kita dengarkan lagu-lagu yang bagus banget. Nah, itu mainnya di intonasinya anak muda. Tapi kalau orang tua nggak mungkin. Orang tua nggak mungkin seperti itu kan. Orang tua kita mainkan dengan gaya yang slow. Selamat pagi pendengar, bahagia sekali kita jumpa hari ini untuk menemani Anda beraktivitas. Sehingga saya akan coba hadirkan yang terbaik untuk Anda. Itu kalau siarannya orang tua. Itu jadi kita mainkan di intonasi, kunci di intonasi. Dulu juga pernah saya double film. Saya pernah double film. Itu juga memainkan beberapa tokoh. Kadang saya satu film itu bisa 3 tokoh. Ada anak muda, orang tua, anak kecil. Pernah terjadi gitu ya. Dan itu saya mainkan dari intonasinya. Intonasi tapi artikulasi tidak lepas. Intonasi saya mainkan. Jadi pada saat peran anak muda,
Misalnya waktu itu pernah ngisi di film Vampir. Vampir pernah ya? Pernah dengar ya film Vampir ya? Saya ngisi anak mudanya. Hey, kau mau kemana sobat? Aku akan kesini dan... itu seperti itu. Tapi pada saat main orang tua yang wibawa, saya lain lagi. Mainkan artikulasinya kayak gini. Misalnya, saya pernah ngisi film India. India tuh orangnya kan berat-berat, tokohnya wibawa gitu ya. Ibu, terima kasih ibu. Kau telah berikan terbaik buat saya ibu. Nah, kayak gitu. Jadi, itu dimainkan dengan artikulasi dan juga intonasi dan juga artikulasi jelas. Jadi artikulasi dan intonasi itu penting banget untuk Anda menjadi seorang public speaking atau juga seorang penyiar. Dan ini penting ya sahabat ya, kalau Anda mau coba latih gampang. Untuk artikulasi melatihnya saya selalu mengajari teman-teman itu dengan pemenggalan kalimat. Jadi 1, 2, 3, 8, 9. Nanti kalau dipraktekannya pendengar, nah gitu, bukan pendengar, bukan pendengar. Saat sekarang kita akan coba dengarkan, kayak gitu. Jadi ini jadi kepake lagi nih pada saat Anda bikin iklan gitu ya. Saya selalu pakai artikulasi dan intonasi, bikin iklan radio, bikin iklan TV dan sebagainya pakai artikulasi intonasi. Dapatkan segera diskon menarik yang ada di toko ini. Nah, bisa lagi. Jadi saya mainkan itu adalah di artikulasi. Kabar gembira untuk Anda yang akan mendapatkan diskon menarik dari sebuah produk yang kami hadirkan. Itu namanya main di artikulasi. Baca narasi juga pakai artikulasi. Suatu pagi, ada seorang bapak sedang berjalan menelusuri sebuah toko. Itu juga main di artikulasi. Jadi mainkan artikulasi, latihnya gampang tadi. Kalau saya latihnya adalah dengan pemenggalan suku kalimat. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu ya sahabat ya. Insya Allah Anda bisa. Yakin bisa ya. Kemudian ketiga adalah speed. Speed itu kecepatan dalam berbicara. Ini penting karena kecepatan itu menentukan juga audiensnya siapa yang kita hadapi. Kalau anak muda agak cepat, kalau orang tua agak lambat. Jadi bagaimana kita hadirkan speed kecepatan bicara. Ini penting. Jadi perpaduan antara artikulasi, antara kemudian intonasi dan speed ini membuat atau menghasilkan tampilan suara yang kita hasilkan, performance atau gaya yang kita hasilkan itu akan jadi lebih bagus dan audiens akan bisa menerima dengan bagus. Oke, cukup mudah kan? Artikulasi, intonasi, speed. Latih aja itu. Speednya kita bisa ngatur gaya bicara kita. Nggak kecepatan, nggak kepelanan. Gitu. Kita atur bagaimana audiens kita. Bagaimana kalau di radio, warna sebuah radio itu juga menentukan. Ya, itu dia mungkin sedikit tentang Anda belajar tentang artikulasi, kemudian intonasi dan speed. Lain waktu kita bahas lebih dalam lagi. Kalau yang mau tanya silakan. Di sini nanya apa deh ya tentang berhubungan dengan olah vokal. Untuk bersiaran nanti kita coba. Mungkin besok cara belajar baca iklan dan sebagainya kita akan coba. Oke. Demikian, dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita akan jumpa lagi di berikutnya, bahasan-bahasan berikutnya. Oke. Saya Yos Asma Saputra pamit dulu dan saya tunggu komen Anda. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.